sini saya akan menjelaskan definisi TNA. Apa sih itu TNA? TNA adalah Training Need Analysis atau yang disebut dengan analisis kebutuhan pelatihan. Nah, TNI itu sendiri adalah proses sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan saat ini dengan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ada tujuan TNA. Yang pertama yaitu identifikasi kesenjangan, yang dimana mengetahui kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki karyawan dan yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang optimal. Dan yang kedua, meningkatkan kinerja, memastikan karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Nah, yang ketiga, mendukung strategi bisnis, yaitu menyesuaikan program pelatihan dengan tujuan strategis perusahaan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perusahaan OBK. OBK yaitu Otomotif Bahan Karet. Perusahaan OBK ini didirikan pada tahun 2008 dan memegang 30% dari 50% produksi komponen otomotif bahan baku karet di PT IKP dari 5 vendor lainnya. Perusahaan ini diakuisisi oleh PT IKP pada tahun 2013, menyebabkan perubahan manajerial dan kebijakan baru, termasuk pengembangan karyawan dan pelatihan. Pada skripsi ini membahas pentingnya pelatihan karyawan dalam meningkatkan kinerja di perusahaan OBK, yang merupakan bagian dari industri komponen otomotif berbahan karet. Penelitian ini melatar belakangi akuisisi perusahaan OBK oleh PT IKP pada tahun 2013, yang membawa perubahan dalam manajemen dan kebijakan. Oke, selanjutnya metodologi penelitian. Di sini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi oleh karyawan dan analisis dilakukan secara menggunakan skala semantik diferensial untuk mengukur persepsi. Selain itu, analisis statistik deskriptif dan korelasi rank person digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara pelatihan dan peningkatan kinerja. Selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama di sini penilaian pelatihan. Di sini karyawan di subdivisi produksi dan PBIC memberikan penilaian positif terhadap pelatihan yang telah diikuti. Sementara subdivisi QC dan maintenance menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih rendah. Yang kedua, peningkatan kinerja. Di sini bervariasi dengan subdivisi produksi, QC dan PBIC mengalami peningkatan signifikan. Nah, sedangkan subdivisi maintenance menunjukkan peningkatan sedang. Yang ketiga, terkait hubungan persepsi dan kinerja. Di sini terdapat hubungan positif antara persepsi pelatihan dan peningkatan kinerja. Semakin baik persepsi karyawan terhadap pelatihan, maka semakin tinggi peningkatan kinerja yang dirasakan. Sarannya di sini agar perusahaan OBK melakukan evaluasi berkala terhadap program pelatihan yang ada dan menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Meningkatkan komunikasi dan umpan balik dari karyawan mengenai pelatihan juga penting untuk memastikan efektivitas program di masa mendatang. Terima kasih. Kesimpulannya, skripsi ini memberikan wawasan berharga mengenai pentingnya pelatihan dan peningkatan kinerja karyawan di perusahaan OBK. Temuan menunjukkan pelatihan yang efektif dan berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan. Disarankan perusahaan berfokus pada pengembangan pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi, terutama di subdivisi dengan hasil kurang memuaskan.